Tiba-tiba saya muncul kampanye tuh kata orang-orang, "Ha, ini jejak digitalmu nih." Bahkan dulu ada beberapa orang yang hobi banget nge-tag saya di sosmed sambil komplain, kayak sambil nyinyirin. Kalau misalnya diminta untuk menjadi menteri, lebih pilih jadi menteri atau lebih pilih acting? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tapi kalau dari Mbak Naya sendiri ya, kan kalau misalnya kita tahu almarhum Gus Dur, pasti kan ingatnya kalimat gitu aja kok repot. Itu emang sering gitu ngomong kayak gitu? Sering kalau di media gitu, karena seringkali kan kita memang kemudian ribet segala macam. Kalau buat saya kalimat itu menggambarkan ada satu peribahasa Latin, peribahasa ya sebutannya, simplex signum veri. Simplicity is the mark of truth. Jadi segala sesuatu tuh sebenarnya simple, gitu, sederhana. Yang bikin ribet tuh manusianya. tapi kan gitu. Tapi kan nanti gini. Tapi kan sebenarnya kalau yang kebenaran itu simple. Iya. Membuat sesuatu itu menjadi lebih rumit itu lebih gampang daripada menyederhanakan sesuatu. Jadi kalau gue sering gitu, gitu aja ya, lah kan udah ada di undang-undang, udah ada di di hukum, udah ada, semuanya udah ada gitu. Ngapain ribet? Iya, jalanin aja. Ya kan, namanya jadi orang baik, bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Insya Allah, amin. Amin. Oke. Nah, ngomong-ngomong menjadi manusia yang bermanfaat nih, kan kita juga tahu nih sebenarnya Mbak Naya ini kan juga termasuk salah satu calon menteri yang ada di kabinetnya Jokowi. Enggak. Oh no. Enggak gitu. Kalau misalnya belum udah geleng-geleng. Ampun. Gimana nih, kalau misalnya diminta untuk menjadi menteri, lebih pilih jadi menteri atau lebih pilih acting? Acting lah. Jelas. Masa sih? Iyalah. Kenapa? Siapa tahu ada yang bisa dikontribusikan untuk perempuan Indonesia, untuk lewat acting juga banyak yang bisa dikontribusikan untuk perempuan Indonesia. Gitu ya? Iyalah. Jadi lebih pilih acting atau jadi menteri? Acting. Oke. Enggak. Ada banyak orang yang jauh lebih capable untuk melakukan pekerjaan sebagai menteri. Yang kedua, ada banyak orang yang lebih pengen jadi menteri. Jadi enggak lah, kalau saya enggak deh. Terima kasih. Ada banyak cara untuk bisa berkontribusi ya. Ya betul. Oke. Tapi kalau misalnya digandeng partai politik, itu pasti banyak dong yang berusaha untuk menarik atau mengundang. Iya nggak sih? Ya ada lah, ada beberapa. Tapi ya enggak sih. Maksud saya enggak tertarik untuk berpolitik. Berpolitik praktis maksudnya. Gitu. Oke. Ya sekali lagi ada banyak cara ya untuk bisa berkontribusi, tidak harus melalui politik praktis. Meskipun gini, politik itu saya percaya, saya udah lihat ayah saya gitu ya, bukan berarti terus politik itu terus pasti akan melakukan hal-hal kotor atau kejam atau apapun. Enggak. Politik itu juga cara yang baik sebenarnya, itu media yang baik untuk kemudian membuat kebijakan publik yang baik misalnya, terus kemudian berkontribusi besar terhadap masyarakat, itu jelas. Tapi saat ini enggak, bahwa nanti mungkin nggak tahu. Saya nggak berani bilang. Iya. Yang pasti sekarang enggak. Oke. Karena panggilan kan nggak tahu ya kapan ya. Maksudnya kita nggak akan pernah tahu seperti apa ketika kita di masa depan. Daripada nanti ya saya udah bilang gini, saya nggak mau, terus nanti tiba-tiba saya muncul kampanye tuh kata orang-orang, ini jejak digitalmu nih. Yang penting kita lakukan yang terbaik saat ini dengan apa yang kita bisa di tempat kita. Seperti tadi yang almarhum Gus Dur bilang kan, orang akan bisa menjadi jenius kalau dia memang berada di tempatnya. Dan tempatnya saat ini ya di posisi Mbak Nay sekarang, lakukan apa yang dilakukan sekarang. Oke. Dengan gayanya yang warna rambut yang selalu berbeda-beda. Itu serius ya, bener ya?
Hari ini apa Sekarang ya? hari ini hijau. hijau. Iya, hari ini Ah. hijau. Itu nggak pernah ada yang protes gitu, Oh, misalnya ada. dari kakak, dari ibu gitu, kamu warna rambut ya satu aja gitu, jangan warna-warni. Dulu protes, kayak kakak saya ngomong tuh ke bapak. Dulu kan kalau teman-teman pada banyak yang suka lihat, wah rambutnya pink gitu kan, waktu bapak jadi presiden gitu, saya muncul dengan rambut pink. Eh, Terus kemudian kakak saya protes, Pak masa Inaya rambutnya pink, gini. Dia malah saya dipanggil sama bapak, rambut kamu pink ya? Iya pak. Kamu tahu nggak kalau dalam Islam tuh hukumnya gimana? Tahu? Ah ya udah. Terus nanti kamu tahu nggak juga konsekuensinya di publik? Kamu bakalan mungkin dikatain, dihujat, dibully, di apa? Tahu? Siap nggak? Siap. Terus bapak saya noleh ke kakak saya. Oh dia aja siap, kamu ngapain kok ribet banget? Ini yang Gitu orangnya ya. aja biasa aja gitu, kayak kenapa lu ribet? Tapi kan itu jadi apa ya, mengundang orang untuk berkomentar, apalagi di negara netizen plus 62 di mana kita biasa-biasa aja, orang pasti berkomentar. Apalagi kan misalnya kalau kita berbeda sedikit aja, wah pasti lebih banyak banget orang yang komentar. Kalau dari Mbak Nei sendiri gimana nih caranya untuk bisa mengatasi komentar-komentar orang lain? Bahkan dulu ada beberapa orang yang hobi banget nge-tag saya di sosmed sambil komplain, kayak sambil nyinyirin, ini hobinya ngapain sih rambut kayak gitu segala macam. Maka aku persembahkan rambut hijau ini untuk kalian. Jadi kalau saya, apapun yang kita lakuin bakal nyinyirin kok, siapapun itu gitu, orang bakal nyinyirin. Jadi ya udahlah, daripada saya dinyinyirin untuk sesuatu yang gini. Jadi kalau saya melakukan sesuatu yang saya nggak suka juga, yang saya tertekan, saya juga bakal tetap dinyinyirin kan. Jadi ya udah, mending saya dinyinyirin untuk melakukan sesuatu yang saya pengen. Betul, gitu aja kok repot ya ngurusin rambut orang lain. Oke. Tapi emang kadang mungkin hidup itu akan jauh lebih mudah untuk dijalani kalau kita juga apa ya, melepaskan beban. Maksudnya ya itu, maksudnya kadang-kadang ya take it easy gitu, nggak harus selalu memikirkan komentar pendapat orang lain gitu kan. Bener nggak sih? Tapi susah juga. Susah Maksudnya ya? gini loh, itu bukan sesuatu yang mudah. Kita semua tahu, ada orang ngomong satu hal yang nggak enak aja, kita mungkin bisa sampai nggak tidur gitu. Ada banyak orang yang kemudian misalnya bahkan sampai bunuh diri karena diomongin nggak enak. Untuk bisa sampai pada tahap orang ya udah cuek aja lah gitu, itu pasti butuh proses yang sangat lama. Butuh kedewasaan juga, dan pasti pengalaman hidup yang membuatnya jadi lebih dewasa, yang akhirnya ya udahlah, ada hal-hal yang sebenarnya ya kita ikhlaskan aja, nggak perlu dipaksakan gitu ya. Untuk saya bisa sampai pada posisi di mana ya udah, situ mau ngomong apa soal saya, apapun pendapat Anda tentang saya, it's your business, not mine. Itu proses yang kalau buat aku bukan sesuatu yang mudah pertama, dan itu seringkali adalah proses yang perjuangan hari demi hari. Jadi selalu ada momen dimana kita ketakutan, momen dimana kita udahlah di bawah aja, kita nangis dengerin omongan orang. Itu pastilah. Semua orang mungkin akan ngalamin itu, terutama yang sekarang ya, dengan segala orang yang bahkan nggak kenal sama kita terus ngerasa tahu banget gitu ya, terus tiba-tiba nyinyirin kita kayak ini siapa sih, kenal juga enggak gitu kan. Tapi dia lebih tahu tentang hidup kita gitu ya. Terus ngerasa kayak mereka paling tahu. Itu nggak mudah pasti. Jadi saya pikir itu kayak life skill yang perlu diajarin nggak sih? Saya rasa sih perlu dibagiin. Benar. Perlu. Tapi dari sharing Mbak Nei ini aja mungkin melegakan hati banyak orang netizen yang sekarang sedang menonton, karena dia berpikir, wah
saya juga kayak gitu, berarti bukan hanya saya sendiri gitu kan. Bahkan sebenarnya seorang Inaya Wahid pun, maksudnya seorang Miriana pun juga pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. So you are not alone, itu happens everywhere, semua orang juga merasakannya. Tuhan aja punya haters. Tuhan aja punya haters. Betul. Ada 13 pertanyaan yang ingin aku tanyakan untuk Mbak Neng. Oke. Boleh ya? Boleh. Aku masa sedang diajak ujian, guys. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,